pagi kepada Ibu Deliana selaku dosen pengampu kami mata kuliah pemeriksaan akuntansi keuangan. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sebastian Gutom dengan NIM 1905-151027. Saya dari program studi akuntansi keuangan publik Politeknik Negeri Medan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 materialitas dan resiko audit. Baik, saya akan menjelaskan bab 9 materialitas dan risiko. Materialitas, pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Cara menerapkan materialitas. Auditor menggunakan materialitas yang pertama dalam perencanaan audit, yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Auditor perlu membuat estimasi materialitas karena yaitu terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Adapun pertimbangan mengenai materialitas. Berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas, auditor harus mempertimbangkan yang pertama, ukuran dan karakteristik satuan usaha. Yang kedua, kondisi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, informasi yang diperlukan pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Di mana pertimbangan mengenai materialitas, jumlah yang material untuk laporan keuangan perusahaan kecil bisa jadi sangat tidak material bagi perusahaan besar. Selanjutnya, fungsi materialitas. Yang pertama, fungsinya sebagai batas atau materiality border untuk menentukan apakah salah saji material atau perlu dikoreksi apa tidak. Yang kedua, sering juga disebut sebagai tolerable misstatement atau kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Tingkatan materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun, yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun sama dengan saldo akun material atau besarnya saldo akun yang tercatat. Selanjutnya, hubungan materialitas dan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Adapun hubungan materialitas dan bukti audit yaitu yang pertama, semakin kecil materialitas maka audit semakin teliti. Contohnya, ekstrimnya adalah jika materialitas ditentukan Rp0, artinya semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut dianggap material. Yang kedua, jadi hubungan materialitas dan bukti adalah berbanding terbalik. Semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan, dan sebaliknya. Selanjutnya, materialitas tingkat laporan keuangan. Jumlah minimum salah saji dalam laporan keuangan yang cukup penting mencegah kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU atau prinsip akuntansi yang berterima umum. Salah saji dapat disebabkan yang pertama, salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya. Yang ketiga, penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Poin tingkat materialitas dalam unsur laporan keuangan. Yang pertama, laba rugi, di mana laba rugi mencakup total pendapatan laba operasional. Yang kedua, laba sebelum pajak. Yang ketiga, laba bersih. Nah, yang kedua ada neraca. Neraca mencakup total aset. Yang
Yang kedua, aset lancar. Yang ketiga, modal kerja. Dan yang terakhir, ekuitas pemegang saham. Materialitas tingkat saldo akun. Yang pertama, jumlah salassaji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salassaji material atau tolerable misstatement. Yang kedua, materialitas dalam level laporan keuangan dialokasikan pada akun-akun yang ada. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan salassaji dalam akun. Yang keempat, auditor harus mempertimbangkan biaya untuk memeriksa akun. Nah, di sini, akun yang secara individu tidak material, bila diakumulasikan, dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Selanjutnya, pertimbangan materialitas oleh auditor. Berdasarkan penelitian empiris terhadap beberapa hal yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas. Yang pertama, faktor individu auditor atau pengalaman auditor yang bersangkutan. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Yang keempat, faktor kondisi KAP atau kantor akuntan publik. Struktur dari KAP yang melaksanakan penugasan audit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tidak menyadari atau tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana seharusnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salassaji material. Auditor mempertimbangkan risiko audit dalam yang pertama perencanaan audit, yang kedua pengevaluasian akhir. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Tipe risiko audit. Tipe risiko audit yang pertama ada tipe yang pertama, risiko bawaan. Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salassaji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian inter yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko terjadinya salassaji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian inter entitas. Risiko bawaan dan risiko pengendalian tidak dapat dikendalikan oleh auditor. Yang kedua, tipe kedua, risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salassaji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dalam penerapannya oleh auditor. Risiko deteksi dapat dikendalikan auditor. Selanjutnya, model risiko audit. Model risiko audit terbagi 4. Yang pertama, audit risiko. Yang kedua, inherent risk. Yang ketiga, control risk. Dan yang keempat, detection risk. Audit risiko sama dengan inherent risk dikali control risk dikali detection risk. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, inherent risk. Inherent risk terbagi 2. Yang pertama itu adalah faktor penentu risiko bawaan secara umum. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, jenis usaha dan sensitivitas operasi. Yang ketiga, masalah kelangsungan usaha. Yang keempat, sifat, penyebab, dan jumlah salassaji tahun sebelumnya. Yang kelima, integritas, reputasi, dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Yang kedua, faktor penentu risiko bawaan pada suatu akun. Yang pertama, akuntabilitas akun atau transaksi. Yang kedua, kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Yang ketiga, sifat, penyebab, dan jumlah salassaji yang dideteksi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu control risk. CR, control risk atau resiko pengendalian adalah resiko terjadinya salassaji material adalah suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Terkait dengan efektivitas struktur pengendalian intern, ada 2 macam resiko pengendalian. Yang pertama, actual level of control risk, bukti mengenai pemahaman suatu pengawasan intern atau SPI. Yang kedua, assess level of control risk, pemahaman satuan pengawasan intern atau SPI terkait dengan asersi.
Auditor dapat mengontrol risiko pengendalian dengan cara memodifikasi yang pertama, prosedur yang akan membantu memahami SPI atau Satuan Pengawasan Intern. Yang kedua, prosedur-prosedur yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu Detection Risk. DR atau Detection Risk atau risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko audit mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan. Semakin besar atau tinggi tingkat keinginan kepastian atau confidence level, maka semakin kecil atau rendah risiko audit. Dari tiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko deteksi. Dengan demikian, hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dengan tingkat risiko audit keseluruhan. Selanjutnya kita tahu bahwa hubungan materialitas, risiko audit, dan bukti audit sama-sama kita melihat suatu gambar tersebut. Yang pertama, yaitu dia risiko audit akan berhubungan dengan bukti audit dan bukti audit akan berhubungan dengan tingkat materialitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan hubungan materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Sementara itu, mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Sementara itu, tingkat materialitas dapat dipertahankan. Yang terakhir, yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.